Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Perkenalkan, hari ini tahun ke-10 saya ada di industri asuransi. Teman-teman, hari ini saya pengen berbagi buat teman-teman semua kenapa klaim asuransi itu bisa ditolak. Sekali lagi, kenapa klaim asuransi itu bisa ditolak. Sekali lagi, saya mau pastikan bahwa tidak semua klaim asuransi itu disetujui, teman-teman. Ada kondisi-kondisi tertentu yang asuransi itu pasti menolak, teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa asuransi itu pasti menolak kondisi-kondisi tertentu. Jangan berpikir bahwa asuransi itu akan menyetujui semua klaim. Kenapa? Karena perusahaan asuransi itu bukan lembaga sosial. Sekali lagi, perusahaan asuransi bukan lembaga sosial yang selalu semua klaim itu disetujui, teman-teman. Perusahaan asuransi itu berhitung dengan tabel mortalita, teman-teman. Di situ ada tabel yang untuk menghitung biaya asuransi, teman-teman. Sehingga ketika kondisi itu tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi aturan yang diperjanjian dalam buku polis, maka asuransi itu pasti menolak, teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjamin bahwa sebuah klaim asuransi itu bisa disetujui, teman-teman. Tetapi ketika sebuah kondisi itu memenuhi apa yang dalam perjanjian dalam buku polis, teman-teman, maka asuransi itu pasti menyetujui klaimnya, teman-teman. Asuransi itu mau berapapun besarnya, mau 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, mau 1 triliun sekalipun, teman-teman, selama memenuhi kondisi yang diperjanjikan dalam buku polis pasti disetujui. Tetapi ketika ada kondisi yang tidak terpenuhi, teman-teman, pasti ditolak, pasti ditolak. Jadi bukan abu-abu, teman-teman. Anda mau pakai pengacara, Anda mau melibatkan siapa orang pakar hukum sekalipun, teman-teman, Anda tidak akan bisa membuat klaim asuransi yang tadinya tidak memenuhi, akhirnya memenuhi, tidak bisa, teman-teman. Beberapa kondisi, teman-teman, yang sering kali orang abaikan dalam membuat polis asuransi adalah nomor 1, teman-teman. Ya, nomor 1, teman-teman, pre-existing condition, teman-teman. Ya, kondisi yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman, misalkan contoh, sekarang Anda sudah sakit, terus kemudian Anda misalkan stroke, terus kemudian Anda ikut asuransi, kemudian pada saat pengajuan Anda mengisi data bahwa wah, Anda sehat, Anda tidak pernah sakit, Anda sekarang kondisinya prima, kemudian Anda isi semua berkas, semua dibikin no, semua dibikin tidak, teman-teman. Apakah Anda pernah sakit? Dibilang tidak. Apakah pernah dirawat? Dibilang tidak, teman-teman. Oke, pada saat pengajuan perusahaan asuransi itu selalu percaya, teman-teman. Percaya dengan apapun yang Anda tulis. Tetapi begitu terjadi klaim, maka perusahaan asuransi itu bukan mencari cara untuk menolak klaim. Ingat, perusahaan asuransi tidak pernah mencoba menolak klaim. Perusahaan asuransi hanya ingin memastikan klaim terbayar dengan baik, bukan berusaha untuk menolak. Catat itu, teman-teman. Jadi fokusnya adalah perusahaan asuransi itu tidak mau salah dalam membayar klaim, bukan tidak mau membayar klaim. Catat, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Hari ini 10 tahun saya ada di industri asuransi, teman-teman. Mau klaim berapapun kita udah pernah bayarkan, teman-teman. Yang kecil, yang besar, teman-teman, pasti dibayarkan, teman-teman. So, buat Anda semua, teman-teman, sahabat dasar di seluruh Indonesia, pastikan yuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Gimana caranya, teman-teman? Menjadi cerdas asuransi, teman. Asuransi adalah perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, teman-teman, ketika Anda ikutin asuransi apapun, mau asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, Anda baca buku polis dengan baik, teman-teman. Buku polis itu adalah perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Ketika terjadi sengketa, terjadi masalah, maka buku polis inilah dasar Anda untuk mengajukan klaim, teman-teman. Teman-teman, ada yang bilang, wah, kenapa agen tidak menjelaskan dengan baik isi polis? Teman-teman, buku polis itu cukup tebal, teman-teman. Sekarang saya analogikan, teman-teman. Misalkan sekarang Anda sebagai karyawan sebuah perusahaan, teman-teman. Terus kemudian setelah Anda kerja 20 tahun. Setelah kerja Anda 20 tahun, terus kemudian mohon maaf nih, Anda meninggal dunia. Ya, Anda meninggal dunia. Pertanyaan saya, berapa banyak santunan yang Anda akan terima dari perusahaan Anda, teman-teman? Ya, Anda bisa jawab nggak, teman-teman? Saya yakin Anda tidak bisa jawab, teman-teman. Sekarang misalkan gaji Anda 15 juta. Anda udah kerja 20 tahun di perusahaan, terus tahu Anda meninggal dunia. Meninggal dunianya sedang kerja. Berapa yang Anda akan terima, teman-teman? Ya, Anda pasti tidak bisa menjawab seketika, teman-teman. Anda harus buka dulu, teman-teman. Ya, oh, peraturannya ada ini, undang-undang dan sebagainya, teman-teman. Akhirnya perusahaan Anda juga baru membayarkan santunan kepada Anda, teman-teman. Ya, atau mungkin misalkan contoh sekarang, teman-teman. Contoh sekarang, Anda menulis status ngejelek-jelekin sebuah lembaga atau jelek-jelekin orang di Facebook Anda. Terus kemudian Anda dituntut, teman-teman. Saya yakin, teman-teman, Anda juga akan kena undang-undang ITE, teman-teman, atau pencemaran nama baik, teman-teman. Dan Anda akan baru mencari-cari tentang undang-undangnya. Betul nggak, teman-teman? Teman-teman, semua ini negara kita adalah negara hukum. Semua itu ada peraturan yang mengatur kita, teman-teman. Ya, dalam berperilaku, dalam berusaha dan sebagainya, semua udah ada aturan, ada undang-undangnya, ada aturan mainnya, teman-teman. Dan teman-teman, bukan kita tidak mau sebagai agen asuransi. Saya 10 tahun sebagai agen asuransi, teman. Bukan saya tidak mau menjelaskan isi polis itu semua, teman-teman. Karena kalau itu harus dibaca semua, teman-teman, itu tebel, teman-teman. Itu kayak seperti skripsi, teman-teman. Ya,
bukan tidak mau membaca. Sekali lagi teman-teman, contoh teman-teman, misalkan Anda dirawat di rumah sakit kena stroke teman-teman, ya perusahaan asuransi akan mencoba untuk melihat dulu apakah kondisinya tuh memenuhi dulu gitu. Oh, stroke-nya seberapa persen misalkan. Oh, kena serangan jantung. Oh, serangan jantungnya di situ ada kriteria. Bukan hanya orang ngomong serangan jantung klaim disetujui. Enggak, teman-teman. Ada aturannya. Oh, penyumbatan sekian persen. Oh, terjadi kerusakan dan sebagainya itu sekian persen dan sebagainya, teman-teman. Dan itu semua dasar perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi selalu membayarkan klaim sesuai dengan SOP-nya, bukan berdasarkan suka tidak suka, bukan berdasarkan Anda nasabah lama atau nasabah baru, teman-teman. Saya pernah teman-teman punya nasabah teman-teman baru buka polis itu 3 hari teman-teman, baru bayar premi itu 3 hari teman-teman, baru bayar sekali teman-teman, tahu-tahu kena kecelakaan teman-teman ya. Mohon maaf waktu itu ya, gara-gara sederhana teman-teman, lagi makan bercanda teman-teman ya, terus kemudian itu ketelen pentol bakso teman-teman ya, langsung berhenti dan meninggal dunia teman. Dan itu kita bayarkan teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada unsur pelanggaran di situ, sengaja tidak ada, kemudian ada rekayasa tidak ada, memang fakta, kemudian meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu wajar teman-teman, bukan karena unsur kesengajaan dan sebagainya ya, kita bayarkan klaim teman-teman. Teman-teman, sering sekali orang berdebat tentang waduh jangan ikut asuransi itu kalau mau klaim kita dipersulit dan sebagainya. No, tidak pernah ada upaya mempersulit klaim asuransi. Catat itu teman-teman ya, asuransi hanya membayarkan klaim sesuai dengan perjanjian dalam buku polis, bukan bermaksud mempersulit, bukan bermaksud menghambat, bukan bermaksud mengada-ada teman-teman. Selama Anda bisa membaca buku polis, Anda memenuhi kondisi yang ada dalam buku polis, klaim berapapun teman-teman. Hari ini saya punya asuransi lebih dari 10 miliar teman-teman, dan saya pastikan klaim saya pasti dibayarkan selama kondisinya terpenuhi teman-teman. Dan saya tidak pernah takut untuk terus membuka polis teman-teman. Saya setiap tahun target membuka polis baru, nambah uang pertanggungan terus teman-teman, karena saya sudah tahu bagaimana polis asuransi itu bekerja teman-teman. Mobil saya semua diasuransikan, rumah saya semua diasuransikan teman-teman. Kenapa? Saya tahu persis bagaimana asuransi itu bekerja. Asuransi sekali lagi bekerja dengan SOP, bukan berbicara tentang suka tidak suka. Anda mau pakai pengacara 1000 orang sekalipun, Anda tidak akan bisa mengubah teman-teman. Ketika misalkan contoh, Anda pernah sakit sebelumnya, terus kemudian Anda ikut asuransi, kemudian Anda membohongi perusahaan asuransi, Anda bilang Anda sehat, Anda fit dan sebagainya, terus kemudian klaim Anda ditolak, Anda pasti ditolak teman-teman, mau pakai pengacara sehebat apapun teman-teman. So buat teman-teman sahabat dasar di seluruh Indonesia, yuk pastikan membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan mencoba untuk menjadi nasabah yang cerdas. Nasabah yang cerdas itu seperti apa? Pelajarin buku polis Anda teman-teman. Jangan takut untuk bawel di depan agent teman-teman ya. Saya juga mengundang teman-teman untuk agent di seluruh Indonesia. Ayo, ketika nasabah pengen dijelaskan, ya jelaskan dengan baik. So buat teman-teman semua, jangan pernah beli asuransi kepada agent yang hanya membuat Anda ikut hanya karena tidak enak. Ya sekali lagi, jangan pernah ikut asuransi hanya kepada agent yang Anda ikut hanya karena tidak ingat. Ini penting teman-teman. Makanya saya juga melarang teman-teman agent saya itu cari nasabah itu keluarga teman-teman, teman dekat teman-teman. Kenapa? Kalau udah keluarga, teman dekat itu biasanya teman-teman ikut itu hanya karena tidak enak. Kemudian teman-teman begitu terjadi masalah baru rame teman-teman. Ketika Anda pengen mendapatkan pelayanan terbaik, yuk cari agent yang profesional. Lebih baik Anda berdebat, yuk perang di depan gitu loh. Ya mending Anda berdebat, ini kalau gini dibayar nggak, begini dibayar nggak. Tanya sekalian teman-teman. Dan teman-teman, nasabah asuransi itu memiliki waktu 2 minggu. Itu masa bebas melihat ya. Kalau di perusahaan saya itu waktu 2 minggu itu namanya free look teman-teman. Masa bebas melihat, di mana nasabah itu terima buku polis. Begitu terima buku polis, maka Anda bisa membaca semua tuh buku polis. Ketika Anda tidak jelas, Anda bisa panggil agennya, Mbak aku nggak setuju ini, aku batal saja. Bisa teman-teman, uang Anda kembali 100% teman-teman. So buat teman-teman sahabat dasar di seluruh Indonesia, yuk pastikan Indonesia ini harus maju teman-teman. Indonesia udah terlalu ketinggalan dibanding negara lain ya. Negara-negara maju Amerika, Eropa itu enggak ada orang berdebat masalah asuransi teman-teman. Asuransi itu semua orang punya. Anak baru lahir aja langsung diasuransi. Kenapa? Mereka udah tahu asuransi itu dibayar jika begini-begini, tidak dibayar jika begini-begini teman-teman. Anda sekarang udah sakit, terus kemudian ikut asuransi, terus kemudian ditolak asuransi, ya jelas lah gitu loh ya. Sama teman-teman, Anda ikut asuransi mobil, mobil Anda udah penyok, terus kemudian tahu-tahu Anda klaim, ya pasti ditolak teman-teman. So buat teman-teman semua, yuk saya mendambakan Indonesia itu maju seperti negara-negara maju yang lainnya. Mari mengatakan ya untuk asuransi, dan mari menjadi nasabah asuransi yang cerdas. Dengan gimana teman-teman? Pelajarin buku polis dengan baik ya. Buku polis itu adalah pegangan nasabah ya. Buku polis itu yang menjadi dasar ketika Anda mengajukan klaim. Ketika Anda mau mengajukan klaim, baca-baca tuh buku polisnya. Oh, jika begini diklaim, jika tidak begini diklaim.
diklaim. Sebagai contoh teman-teman ya, di perusahaan kami teman-teman itu kalau untuk manfaat kesehatan itu tidak membayarkan klaim. Ada 5 poin penting yang sering saya garis bawain teman-teman. Nomor 1, semua hal yang berhubungan dengan kehamilan ya atau melahirkan itu tidak bisa diklaim teman-teman. Mau kuret, mau sesar lah, mau melahirkan lah, mau sungsang sana sungsang sini, tidak bisa dibayarkan. Kemudian yang nomor 2 teman-teman, semua hal yang berhubungan dengan kecantikan, operasi plastik teman-teman, bibir sumbing ya, apapun yang berhubungan dengan kecantikan tidak bisa dibayarkan. Kemudian operasi gigi dan mulut teman-teman ya, mungkin pasang bekel, cabut gigi lah atau tambal gigi, itu tidak bisa dibayarkan. Terus kemudian yang pasti adalah semua hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum teman-teman. Pelanggaran hukum itu tidak harus hal yang besar teman-teman, hal kecil misalkan ya Anda melanggar lampu merah terus kemudian kecelakaan ya, itu tidak bisa dibayarkan klaim. Kenapa? Yang namanya melanggar hukum teman-teman ya nggak bisa teman-teman. Jangan-jangan nanti Anda bunuh diri minta klaim asuransi dibayarkannya, tidak bisa teman-teman ya. Terus kemudian yang terakhir yang paling sering terjadi ini adalah pre-existing condition, kondisi yang sudah ada sebelumnya. Anda punya benjolan nih di dada ya, terus waktu Anda buka polis Anda tidak laporkan, terus tahu-tahu kemudian setelah 3 tahun kemudian nih kambuh, ternyata ini tumor teman-teman, ini butuh operasi benjolan di dada Anda misalkan teman-teman ya, itu tidak bisa dibayarkan teman-teman. Itu yang disebut pre-existing condition, kondisi yang sudah ada sebelum buka polis teman-teman. Asuransi itu pasti membayarkan selama tidak ada pre-existing condition, tidak ada kondisi yang sudah ada sebelumnya. So buat teman-teman semua, yuk saya mendambakan Indonesia maju dengan semua orang cerdas berasuransi teman-teman. Bahkan saya sering kalau ada nasabah teman-teman, saya selalu nantang, Pak Bu coba dipelajarin dulu lah Pak Bu, jangan buru-buru ikut teman-teman. Teman-teman yuk, pantang bagi saya untuk memaksa orang ikut asuransi. Kenapa? Karena asuransi adalah gaya hidup orang cerdas yang berpikir jangka panjang teman. Asuransi itu jangka panjang, jangan buru-buru ya. Buat teman-teman semua yang Anda mau ikut asuransi teman-teman, selevel apapun, sehebat apapun agen Anda, pastikan pikir dengan baik. Ada plus dan minusnya asuransi. Ingat, asuransi bukan bank. Bank itu tempat nabung, tempat nyimpen uang. Kalau asuransi itu tempat mengelola uang jangka panjang teman-teman. Anda harus membayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jangka panjang teman-teman. Harus butuh perencanaan matang. Jangan buru-buru teman-teman. Orang butuh asuransi, tetapi jangan pastikan semua orang harus ikut asuransi seketika. Butuh waktu untuk orang berpikir. So, mari membangun Indonesia cerdas dengan mengatakan ya, dengan berasuransi, dan pastikan Anda menjadi nasabah asuransi yang cerdas dengan membaca dan mempelajari buku polis dengan baik. Ketika Anda merasa ada yang kurang jelas, panggil agen Anda sekarang. Yuk, buat Anda nasabah seluruh Indonesia, panggil agen saya sekarang. Telepon ke rumah sekarang, bacakan buku polis. Ya, suruh baca buku polisnya. Kalau ada agen tidak bisa baca buku polis, tidak ngerti buku polis, suruh berhenti aja. Kamu nggak layak jadi agen, berhenti aja. Ngapain kamu jadi agen asuransi? Buat baca buku polis aja nggak bisa. So buat teman-teman sahabat dasar seluruh Indonesia, buat agen asuransi, yuk Anda sendiri juga harus baca buku polis. Jangan nanti nasabah Anda minta dibacakan buku polis, Anda sendiri nggak ngerti. Yuk mari menjadi agen asuransi yang luar biasa dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami buku polis dengan baik. Pasti bermanfaat. Didi Mulata, selamat pagi dan salam dahsyat.